Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan bagaimana seorang Kristen hidup dalam Tuhan. Dan kesaksian sharing pengalaman kehidupan ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa memang biasanya di dalam sharing kehidupan saya menggunakan kaos karena saya sebelumnya berkegiatan bersepeda dulu, kemudian di masa istirahat saya sharing pengalaman kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hidup lama dalam kehidupan Kristiani. Karena sejak kelas 5 SD, saya sudah menjadi Kristen. Namun seperti yang sudah saya sharingkan di dalam video-video saya sebelumnya, hidup saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh. Saya belum hidup dalam jalan Tuhan dengan sungguh. Dan puji Tuhan, walaupun sudah berumur, Tuhan melawat diri saya. Dan betapa sebelumnya saya sungguh hidup bukan dalam jalan Tuhan. Saya tidak berkenan dalam Tuhan. Dan itu berarti saya tidak mendapatkan pengharapan surgawi. Saya bisa masuk neraka. Maka mengapa saya sharing pengalaman kehidupan agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya senantiasa mendapatkan pesan untuk selalu hidup dalam jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman hidup saya, hal yang pertama, seorang Kristen hidup dalam jalan Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Jadi seorang Kristen harus sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhan, kita akan memperoleh hikmat pengetahuan akan kehidupan ini. Dan kemudian setelah kita hidup takut kepada Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, berarti juga mengasihi sesama kita. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama saya. Di saat saya belum hidup dalam jalan Tuhan, saya menyakiti Tuhan, menyakiti keluarga, istri, anak, dan para sahabat saya. Maka saat ini sekarang saya terus berproses belajar untuk dapat mengasihi sesama saya, keluarga, istri, anak, dan juga para sahabat saya. Karena dengan jalan itu berarti saya juga bisa akan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana saya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau saya tidak bisa mengasihi sesama saya yang kelihatan? Dan kemudian yang ketiga adalah senantiasa hidup rendah hati. Karena kita bukan manusia sempurna, kita sudah jatuh dalam dosa, dan hanya karena anugerah kasih Tuhan, kita sungguh mendapatkan keselamatan, penebusan. Jadi, seberapapun hebat kita, sebenarnya kita tetap tidak akan mendapatkan perkenan Tuhan. Karena seberapapun hebat manusia sudah jatuh dalam dosa, dan semua orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan bisa bersama dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Jadi kita harus selalu rendah hati. Sehebat apapun seseorang, tidak boleh sombong, pongah, dan tinggi hati. Dan kemudian setelah kita bisa hidup rendah hati, kemudian kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Jadi seorang Kristen
yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kasih dan kerendahan hati, maka agar selalu mendapatkan hikmat dan pengenalan akan Tuhan, hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan pagi, siang, maupun malam. Tetapi merenungkan firman Tuhan bukan berarti sekedar hanya membaca saja. Merenungkan firman Tuhan sebagai firman yang hidup, sebagai dasar kehidupan kita. Jangan sampai firman Tuhan hanya untuk menyerang orang lain, tetapi tidak mengubah diri kita sendiri. Atau kita merenungkan firman Tuhan hanya untuk menunjukkan kehebatan kita. Tetapi justru ketika kita merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin menyadari untuk takut akan Tuhan, semakin menyadari untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk semakin menyadari untuk selalu hidup rendah hati. Dan kemudian setelah merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu kemudian menjadi dasar hidup kita untuk hidup dalam jalan Tuhan. Jadi setiap perkataan kita, setiap tindakan, perbuatan-perbuatan kita harus selalu mencerminkan firman Tuhan yang hidup sebagai kekasih Tuhan, sebagai murid Kristus, maka kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin seorang yang takut akan Tuhan kemudian merenungkan firman Tuhan, tapi hidupnya yang berbeda dengan hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, setelah hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam jalan Tuhan, maka akan kelihatan seorang Kristen akan mengalami damai sejahtera surgawi. Akan terpancar dari hatinya akan keindahan hidup ini, akan merasakan damai sukacita, akan merasakan tentram. Seorang yang sudah di dalam Tuhan akan dapat melupakan segala akar kepahitan maupun luka batin. Dan itu suatu proses, saudara-saudaraku. Saya berpuluh-puluh tahun berjuang, dan 4 tahun ini saya juga sedang berproses untuk menjadi semakin lebih baik. Tetapi paling tidak kita memiliki niat, kemudian kita sungguh-sungguh berjuang dan berusaha dengan doa memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun membimbing kita. Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri kita, agar kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup rendah hati, merenungkan firman Tuhan, dan hidup selalu hidup seperti teladan Tuhan Yesus Kristus, yang dapat menjadi surat terbuka, yang dari hidup kita bisa nampak kelihatan, terpancar kasih Kristus menjadi berkat hanya demi kemuliaan nama Tuhan, bukan demi diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.